Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua telah meluangkan waktu pada kegiatan kita kali ini dan sempat hadir pada kegiatan kita kali ini. Baiklah, untuk memperlancar acara kita, sebaiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini apakah Anda tahu kenapa Ibu kumpulkan di sini? Tahu. Di sini kita melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok yang disebut dengan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah layanan dasar dalam bimbingan konseling yang ditunjukkan dalam sekelompok siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan di sini bimbingan kelompok terdiri dari 2 sampai 10 orang dan mempunyai satu pemimpin kelompok seperti yang kita lakukan pada saat ini. Anda semua, setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Tujuan kita melakukan bimbingan kelompok yaitu adalah Anda semua diharapkan mampu berbicara di depan orang banyak, mengeluarkan pendapat atau mengemukakan ide, dan menghargai pendapat orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan. Di sini cara pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu kita duduk melingkar seperti sekarang ini yang disebut dengan dinamika kelompok. Kita saling mengeluarkan pendapat atau ide dan bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan di sini kita melaksanakan bimbingan kelompok dalam sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Dan di sini kita harus menyiapkan segala bentuk pembicaraan kita dan cukup sampai di sini saja. Dan tidak boleh dibawa keluar yang bersifat rahasia. Dan masalah yang kita bahas itu adalah masalah yang terbaru, bukan masalah yang telah lama yang berlalu atau masa lampau. Nah, untuk kita lebih akrab satu sama lain, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Novika Rahmadani, biasa dipanggil Novi. Hobi Ibu membaca. Dilanjutkan dengan Ananda. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri, biasa dipanggil Nadia. Hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Destina, Bu. Hobi saya adalah menulis. Perkenalkan, nama saya Medina Permatasari, biasa dipanggil Medina. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Maulida, hobi saya olahraga. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang telah saling kenal mengenal. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, tapi jangan lupa untuk mengeluarkan apa yang Anda semua pikirkan dan rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Nah, kegiatan kelompok ini nantinya Anda semua tentunya berbicara, memberikan pendapat, ide, gagasan, tetapi kita semua harus memiliki 3 aturan. Yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Anda semua, apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan lanjutan? Siap, Bu. Sebelum memasuki kegiatan berikutnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh topik yang dapat kita bahas. Misalnya kita memilih topik di mana kita ingin membahas permasalahan yang sedang hangatnya diperbincangkan, yaitu kita ada 2 topik, topik tugas dan topik bebas. Apakah kalian memilih topik bebas atau topik tugas? Kalau topik tugas itu yaitu kalau topik tugas Ibu yang menentukan, sedangkan topik bebas itu dari Anda semua. Dari Ibu saja, Bu. Topik tugas saja, Bu. Baik. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yang kita bahas yaitu untuk sekarang ini topik yang Ibu kemukakan yaitu tentang bahaya narkoba. Setuju, Bu. Nah, apakah Anda semua tahu apa itu dampak dari bahaya narkoba? Tahu, Bu. Coba di Ananda sebutkan. Kalau dampaknya
kepada Ina, apakah ada pendapat tentang dampak? Dan Iya. Pak narkoba menurut saya itu Bu melalui menghadapi gangguan fisik maupun psikis Bu. Medina, apakah ada pendapat? Menurut saya dampak dari bahaya narkoba itu kesehatan kita terganggu Bu. Terus yang seperti yang disebutkan Nadia tadi, masa depan kita tidak menentu Bu. Atau tidak pendapat? Menurut saya dampak dari narkoba itu Bu bisa menyebabkan gila Bu. Nah, benar sekali apakah yang Ananda sampaikan semua. Dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh kita bisa pada gangguan jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemопроsik dan pernafasan tidak akan bekerja. Dan apakah Anda semua tahu apa itu penyebab dari penyalahgunaan narkoba? Tahu Bu. Ya, silakan kepada Nadia. Pergaulan bebas Bu. Pergaulan bebas. Ya, kemudian Salah memilih teman Bu, atau dari pengaruh teman Bu. pengaruh teman, Kurangnya perhatian dari orang tua Bu. kurangnya perhatian dari orang tua. Ina, apakah ada pendapat? Saya setuju sama semua pendapat Bu, karena bahwa penyebab dari narkotika itu pasti ada alasan eksternal dan internal. Nah, benar sekali apakah yang Anda sampaikan semua itu penyebab dari penyalahgunaan narkoba itu bisa dari faktor teman, faktor keluarga, misalnya faktor lingkungan, dan faktor ekonomi juga bisa penyebab dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, untuk mencegah terhadap penyebaran narkoba, apakah yang Anda lakukan? Bu, saya Bu. Ya, disilakan. Mendekati diri kepada Allah Bu. Mendekatkan diri kepada Allah, benar sekali. Ya, kepada Medina, Berzikir Bu. berzikir, Menghindari pergaulan bebas Bu. menghindari pergaulan bebas. Apakah Ina ada pendapat? Pandai-pandai Bu dalam memilih teman. Berpandai-pandai dalam memilih teman. Nah, apakah yang Anda semua sampaikan itu benar sekali. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak berzikir, kita pandai-pandai dalam memilih teman, dan menghindari pergaulan bebas. Kemudian, kita tadi telah membahas tentang bahaya narkoba. Apakah dari Anda semua bisa menyimpulkan apa itu tentang bahaya narkoba? Saya Bu, Ya, disilakan kepada Medina. dari yang kita bahas tadi Bu, dapat saya simpulkan dampak dari bahaya narkoba itu yang pertama itu berdampak pada kesehatan kita dan menyebabkan kita gila. Selanjutnya penyebabnya yaitu pengaruh teman, pergaulan bebas, dan juga faktor dari ekonomi. Cara mengatasinya ada 3, mendekatkan diri kepada Allah, menghindari pergaulan bebas, dan pandai-pandai memilih teman. Nah, siapa lagi yang ingin mengemukakan pendapat? Baiklah, Ananda semua tadi sudah disimpulkan pokok-pokok pembicaraan kita. Sekarang Ibu ingin mendengar kesan-kesan Ananda semua tentang kegiatan kita ini dari awal tadi sampai sekarang ini. Siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan kesannya? Ya, dipersilakan kepada Maulida. Pesan saya Bu, lebih menghargai pendapat teman lagi Bu. Ya, lebih menghargai pendapat. Terus lebih aktif lagi dalam melakukan pendapat Bu. Iya, siapa lagi yang ingin mengemukakan kesannya? Saya Bu, Ya, silakan kepada Medina. dari diskusi ini dapat saya berikan kesan yaitu kita dapat menjalin silaturahmi dan saling kenal satu sama lain Bu. Ina, apakah ada kesan dan pesannya? Nadia? Pesan saya Bu, untuk minggu depannya anggota yang menentukan topiknya gimana Bu? Oh, bagus sekali.
Nah, bagus sekali kesan dan pesan Ananda semua, itu pun sangat positif. Dan pesannya siapa yang mau menyampaikannya, sudah sampai waktunya kita mengakhiri pertemuan kita ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah sempat sangat baik untuk melaksanakan kegiatan kita kali ini. Benar-benar sangat aktif sekali. Sebagai ucapan terima kasih, marilah kita untuk mengakhiri kegiatan kita ini dengan berdoa, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.